Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan memperbaiki sebuah engine mounting di mobil. Ini adalah mobil Suzuki Swift ya. Jadi engine mountingnya ini sudah rusak atau sudah haus, wajib ganti sebenarnya. Tapi dalam video kali ini saya akan memperbaikinya dan saya akan membetulkan engine mounting ini. Ini adalah mobil Suzuki Swift ya, dan di sini kendalanya engine mountingnya sudah rusak. Getaran mesin sangat terasa di dalam kabin. Saya tunjukkan dulu getarannya bagaimana. Oke, sekarang saya dalam kabin mobil dan saya coba nyalakan mesin dulu. Pada saat mesin dinyalakan itu getarannya itu terasa ya. Saya akan coba perlihatkan. Oke, terasa di sini. Dan apalagi di setir ini sangat terasa getarannya nih. Tapi saya tidak bisa menunjukkan terlalu jelas bagaimana getarannya. Di bodi mobil dan di dashboard itu sangat getar deh. Tapi di sini ada gelas mineral yang berisi air putih dan saya akan tunjukkan dengan cara melihat riak air yang terkena getaran mesin atau getaran bodi mobil ini. Kalian bisa lihat sendiri di sana itu riak airnya. Apalagi pada saat menyalakan AC, itu riak airnya cukup deras ya. Padahal mobil ini 4 silinder. Kalau 3 silinder mungkin bisa dimaklumi karena 3 silinder. Tapi karena 4 silinder ini tidak wajar getarannya. Bahkan suara getarannya terdengar di setir ya. Oke, saya akan coba perlihatkan seperti ini getarannya. Ini cukup deras ya getarannya. Ini karena engine mounting sebelah kanan di mobil ini sudah haus atau sudah rusak. Kalau yang sebelah kiri dan tengah itu masih bagus, saya cek. Oke, nanti saya tunjukkan after before-nya. Di sini getarannya seperti ini. Dan saya akan coba memperbaiki engine mounting yang rusak tadi tanpa diganti dulu. Sebenarnya lebih bagus itu diganti, tapi ada cara lebih murahnya lagi ya dengan memperbaiki engine mountingnya tadi. Bagaimana caranya? Terus ikuti video ini. Di sini saya akan melepas dulu engine mounting di mobil ini di bawah atau di bawah coulter mesin mobil ini. Saya harus dongkrak dulu untuk menahan mesin agar tidak jatuh dan bisa melepas engine mountingnya. Oke, jadi ini adalah engine mounting yang telah saya buka. Engine mounting sebelah kanan Suzuki Swift, dan di sini kondisinya karet engine mounting ini sudah oblak ya, seperti ini. Tapi ini masih belum terlalu parah, masih menapak karetnya di bodi atau besi mountingnya. Seharusnya bagian ini tidak mudah digerakkan ya, tapi ini lumayan mudah digerakkan ya. Dan di dalamnya terdapat karet yang untuk meredam getaran mesin, karena tadi getarannya sangat besar atau getarannya tidak wajar dikarenakan di bagian karetnya sudah oblak. Dan di sini ini adalah bracket engine mountingnya. Pada bracket ini dia menapaknya di sini ya. Ini ada karetnya, karet untuk engine mountingnya letaknya di sini, dan ini bracketnya menapak di sini. Nah, seperti ini. Kalau dilihat dari sini, bracket ini tidak menyentuh bodi atau besi pada engine mountingnya, tapi setelah terduduk
maka pada saat bracket ini dipasang di mesin mobil, maka ini akan turun. Ini akan turun dan bracket ini menyentuh bodi atau besi pada engine mountingnya. Seharusnya tidak menyentuh ya. Kalau menyentuh berarti getarannya akan terasa. Di sini karena bracket ini menyentuh bodinya, itu salah satunya, dan karetnya pun sudah oblak, dan itu adalah penyebab masalah getaran mesin terasa di kabin mobil. Maka saya akan memperbaiki engine mounting ini. Tadi kita telah melihat bagaimana getarannya, dan di sini pertama-tama saya akan menambahkan seal di dalam ruang atau karet pada engine mounting ini agar dia tidak mudah digerakkan seperti ini. Seharusnya ini tidak bisa digerakkan seperti ini ya, harusnya keras gerakannya agar bisa meredam getaran mesin. Kemudian di sini karena di sini terlalu menapak, seharusnya ini lebih dari 1 jari ya. Tidak bisa dimasukkan jari lagi. Seharusnya ini jari kita bisa masuk, tapi ini tidak bisa karena karetnya sudah turun. Karet pada engine mounting ini sudah turun ke bawah dan bracket pada engine mountingnya menyentuh bodi engine mountingnya. Jadi untuk bahan perbaikan engine mountingnya ini adalah sebuah sealant atau silikon. Di sini untuk silikon kaca ya yang biasa digunakan, atau bisa sealant biasa yang kemasannya tuh odol. Saya punya sealant ini atau silikon ini. Saya beli di toko bangunan, segininya seharga 25.000 ya. Dan tidak mahal, dan ini isinya banyak. Lalu di sini saya butuhkan juga ring. Ring untuk baut 17 agar bisa dimasukkan ke sini. Agar sesuai di sininya. Dan dia tidak longgar ya. Pas, dan saya siapkan 3 ring ini saja. Saya beli di spare part mobil, harganya satu ini saja itu Rp500. Jadi saya butuh 3 saja, 1.500. Dan di sini pertama-tama untuk memperbaiki engine mounting ini saya akan menambahkan sealant ke dalam ruang karetnya ini yang sudah oblak agar nanti sealantnya ini mengeras dan bisa menahan karet engine mounting yang di dalam yang masih bisa digerakkan secara mudah. Dan saya akan menambahkan di bagian dalamnya. Tapi walaupun sealant atau silikon ini keras, nantinya dia akan tetap elastis sama halnya seperti karet ya. Jadi bagusnya pakai silikon. Kemudian setelah saya kasih silikon, saya diamkan dulu selama 2 jam kira-kira ya. Kalau bisa 1 harian sih. Kalau bisa 1 harian, tapi saya akan diamkan 2 jam. Setelah itu baru saya pasang lagi menggunakan ring ini di sini. Agar nanti tujuannya itu adalah pada saat saya pasang engine mountingnya ini, bracket engine mountingnya jadi tidak mudah atau tidak menapak di bagian besinya seperti ini. Baru ini ada space yang cukup. Tapi di bagian ini ada sebuah tonjolan. Di sini ada tonjolan sehingga ring pada saat saya masukkan ringnya ini dia tidak terpasang atau terduduk dengan baik. Makanya yang tonjolan ini sebenarnya untuk ke sini ya. Tapi tidak apa-apa, saya akan buang dulu ini tonjolannya untuk bisa menapak atau menaruh ring di dalam sini. Oke, jadi di sini tonjolan yang tadinya di sini ada ya, sudah saya buang dan saya gunakan gergaji besi untuk memotong ya. Sekarang sudah datar dan bisa nanti ditaruh ring seperti ini. Dan tahap selanjutnya saya akan memberikan sealant ke dalam karet pada engine mounting ini. Sealant yang seperti ini nanti saya akan corong dan masukkan ke dalamnya hingga penuh di ruang engine mounting yang ada karetnya ini dengan silikon ini atau sealant ini.
Oke, jadi saya sudah memberi silikon di dalam ruang atau karet pada engine mounting ini hingga tidak ada tersisa ruang. Saya kasih semua dan saya lumuri dengan silikon ini, dan ini belum kering dan saya tunggu dulu 2-3 jam hingga silikonnya ini kering. Dengan tadi saya bantu menusuk-nusuk ke dalam ya, agar nanti silikonnya bisa masuk ke dalam ruang-ruang atau rongga pada engine mounting ini. Ini tinggal saya rapikan dan saya tunggu hingga dia kering. Oke, jadi ini sudah saya keringkan selama 1 malam. Sebenarnya 2 jam saja sudah cukup, tapi lebih bagus lagi kalau dikeringkan selama 1 harian atau 1 malam ya. Dan ini sudah kering. Dan pada saat saya goyangkan, ini tidak mudah digoyangkan ya, tapi dia tidak kaku, masih elastis. Sifatnya ini karet ya, jadi dia lemnya seperti karet, elastis. Dan ini sudah tidak longgar atau obrak lagi. Baut dratnya ini sudah lecet, maka ini saya ganti dulu. Ini karena drat bautnya sudah lecet, makanya harus saya ganti ya, biar nanti pas penguncian bautnya tidak rusak bautnya. Ini saya ganti dulu. Oke, jadi setelah ini saya pasang dulu mountingnya ke mobil. Kemudian setelah pasang saya kasih 3 ring ini. 3 saja sudah cukup, 2 atau 3 ya, maksimal itu 3, jangan terlalu banyak seperti ini. Setelah ini pasang karetnya, nanti jangan lupa karet untuk mountingnya pasang kalau ada karetnya. Ini supaya saya pasang seperti ini nantinya. Kemudian kalau sudah seperti ini baru pasang ke bracketnya. Nah nanti kan ini kan bracketnya seperti ini, jadi bracketnya jauh dari besi mountingnya seperti ini, baru nanti dikasih baut untuk menguncinya. Saya akan pasang dulu. Nah, bagaimana kalau engine mountingnya yang masih bagus tapi dikasih silen atau silikon seperti ini? Bisa ya, untuk membuat engine mounting itu bisa lebih awet lagi dan tahan lama. Kalian bisa memberi silikon di bagian sini seperti yang saya lakukan ini bagi engine mountingnya yang masih bagus, untuk bisa lebih awet lagi, tapi tidak diberi dengan ring ya, hanya memberi silikon saja kalau engine mountingnya masih bagus. Ring itu saya kasih karena karetnya sudah turun ke bawah dan bracket mountingnya sudah menyentuh ke besi engine mountingnya.
Oke, jadi di sini sudah selesai untuk perbaikan engine mountingnya dan sudah terpasang dengan kuat. Jangan lupa baut-bautnya dikunci dengan kuat ya, karena ini menerima getaran yang cukup kuat dari mesin, makanya ini harus kuat baut-bautnya. Kemudian di sini sudah saya kasih silen atau silikon dan ring. Sekarang kita uji coba hasilnya bagaimana dan getarannya masih terasa kuat apa tidak. Oke, sekarang kita akan coba lihat. Di sini ada gelas mineral yang berisi air sama seperti sebelumnya. Dan sekarang engine mounting sudah saya perbaiki tadi ya. Saya akan coba starter dulu. Oke, itu pada saat starter dan kita lihat hasilnya. Ini lebih tenang dari awalnya ya, dari sebelumnya. Getaran pun tidak terlalu terasa seperti sebelumnya. Bahkan saya merasa getarannya sangat minim sekali nih. Kita bisa lihat di sini. Dan coba kalian perhatikan after before-nya ini. Oke, jadi dengan biaya 30.000 saya bisa memperbaiki engine mounting dan getaran mobil pun tidak terasa sangat besar ya. Sebenarnya rekomendasi kalau engine mounting itu rusak ataupun getaran mesin itu terasa di bodi mobil, lebih bagusnya atau direkomendasikan mengganti engine mountingnya. Tapi kalau bisa mengganti dengan yang ori ya, kalau yang KW itu saya tidak rekomendasikan. Dan apabila ingin cara murahnya bisa kalian lakukan dengan cara saya ini. Saya pernah juga melakukan di mobil lain dan memperbaiki engine mounting di mobil lain, dan sampai sekarang itu masih bagus ya, tidak ada masalah. Sama halnya saya lakukan di mobil ini. Oke sahabat, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang memperbaiki engine mounting mobil yang rusak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.